adik-adik, perkenalkan nama kakak Sandra, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini adik-adik kita akan belajar mengenai materi organisasi kehidupan, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Organisasi kehidupan merupakan tata urutan atau susunan organisme yang dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan adik-adik, maksud dengan sel yaitu tingkat organisasi kehidupan yang pertama yang merupakan struktur terkecil dari makhluk hidup. Kemudian apa itu jaringan? Jaringan adalah tingkat organisasi yang berupa sekelompok sel yang bentuk dan fungsinya sama. Nah, jaringan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada hewan terbagi beberapa jaringan, yaitu yang pertama, jaringan otot. Merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel otot. Dan yang kedua, jaringan saraf. Tersusun dari sel-sel saraf atau yang biasa disebut dengan neuron. Nah, yang ketiga, jaringan penyokong. Disebut juga jaringan penunjang atau jaringan penguat. Yang keempat, jaringan tulang rawan atau kartilago berbentuk bundar. Nah, yang kelima, jaringan darah. Berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian yang keenam, jaringan epitel. Terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan. Yang kedua yaitu jaringan pada tumbuhan. Nah, terdapat beberapa macam jaringan pada tumbuhan, yaitu yang pertama, jaringan meristem yang tersusun dari sel-sel yang kecil dan berdinding tipis tanpa rongga sel. Nah, yang kedua, jaringan epidermis yang merupakan jaringan yang menutupi organ-organ pada tumbuhan, misalnya akar, batang, dan daun, dan fungsinya untuk melindungi sel-sel yang ada di bawahnya. Karena itu disebut dengan jaringan pelindung. Yang ketiga yaitu jaringan pengangkut. Merupakan jaringan pada tumbuhan terdiri atas pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tipis atau phloem. Pembuluh kayu berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Susunan selanjutnya dari organisasi kehidupan yaitu organ. Nah, adik-adik, yang dimaksud dengan organ adalah beberapa macam jaringan yang bekerja sama membentuk suatu alat tubuh yang melakukan pekerjaan tertentu. Pada tubuh manusia dan hewan menyusui, terdapat beberapa organ antara lain jantung, paru-paru, mata, telinga, dan ginjal. Nah, jantung dan paru-paru tersusun atas jaringan otot dan jaringan saraf. Jantung berfungsi memompa darah dan paru-paru berfungsi sebagai alat pernapasan. Yang kedua yaitu mata. Mata tersusun atas beberapa jaringan, antara lain jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan kilat. Kemudian telinga tersusun dari beberapa jaringan antara lain yaitu tulang rawan, tulang keras, jaringan saraf, dan jaringan epitel. Pada tumbuhan yang berbunga memiliki beberapa organ, yaitu akar, daun, batang, dan bunga. Adik-adik, akar berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah, menegakkan batang, dan dapat juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Batang
sarana transportasi atau sebagai alat pengangkut air dan garam mineral yang terdapat pada bagian akar. Kemudian akan menyebar ke seluruh bagian daun. Daun tersusun atas beberapa jaringan, antara lain jaringan epidermis daun, jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut. Bunga merupakan organ reproduksi, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Adik-adik, susunan selanjutnya dari organisasi kehidupan yaitu sistem organ. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem organ? Sistem organ adalah tingkat organisasi kehidupan yang berupa kumpulan dari berbagai organ dan menjalankan tugas tertentu disebut sistem organ. Nah, yang termasuk sistem organ yaitu sistem kulit, sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan, sistem kerangka, dan sistem reproduksi. Tahukah adik-adik bahwa pada susunan terakhir organisasi kehidupan yaitu organisme. Nah, apa yang dimaksud dengan organisme itu? Organisme adalah tingkat organisasi kehidupan terakhir, yaitu tingkat organisasi yang berupa kumpulan molekul-molekul yang saling mempengaruhi sedemikian sehingga berfungsi secara stabil dan memiliki sifat hidup. Sekarang, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, apa sih itu produsen? Produsen artinya penghasil atau menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup yang lainnya dan dapat membuat makanan sendiri. Contohnya yaitu padi. Semua tumbuhan hijau dalam sebuah ekosistem adalah produsen. Sekarang, apa itu konsumen? Konsumen merupakan pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, konsumen tingkat ketiga, maupun konsumen tingkat keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, sekarang apa itu konsumen tingkat pertama? Konsumen tingkat pertama adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Biasanya ditempati oleh hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan seperti tikus. Nah, konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat pertama. Umumnya ditempati oleh hewan karnivora atau pemakan daging. Contohnya yaitu ular. Konsumen tingkat 3 merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Biasanya ditempati oleh hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Contohnya yaitu burung elang. Nah, adik-adik, yang ketiga yaitu pengurai. Nah, apa sih itu pengurai? Pengurai merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja penguraian dapat membantu proses penyuburan tanaman yang dapat atau kemudian digunakan oleh produsen seperti jamur. Adik-adik, contoh dari rantai makanan pada berbagai ekosistem yaitu yang pertama, rantai makanan pada ekosistem
produsen. Padi akan dimakan oleh burung pipit yang berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Burung pipit akan dimakan oleh ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Nah, jika elang mati, maka bakteri dan jamur akan berperan sebagai pengurai. Contoh rantai makanan yang kedua pada ekosistem hutan. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput akan dimakan oleh rusa. Rusa berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Rusa akan dimakan oleh harimau. Harimau berperan sebagai konsumen tingkat 2. Apabila harimau mati, maka bakteri dan jamur berperan sebagai pengurai. Contoh yang ketiga pada rantai makanan pada ekosistem savana, yaitu rumput berperan sebagai produsen. Rumput akan dimakan oleh zebra yang Peran sebagai konsumen tingkat 1. Zebra akan dimakan oleh singa yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Apabila singa mati, maka bakteri dan jamur akan berperan sebagai pengurai. Adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Nah, kakak jelaskan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan atau dikombinasikan. Nama lainnya yaitu sistem sumber daya sampai ke konsumen. Fungsi jaring-jaring makanan yaitu untuk menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem itu sendiri, sehingga hubungan antar spesies bisa dibedakan mana yang termasuk dalam spesies basal, spesies peliharaan, dan mana yang menjadi spesies predator puncak. Adik-adik, kakak akan memberikan contoh dari jaring-jaring makanan pada ekosistem laut. Nah, berdasarkan contohnya, dari 13 makhluk hidup yang ada dalam sebuah jaring-jaring makanan tersebut, terdapat 8 rantai makanan berbeda. Pada setiap rantai makanan, paus biru dan paus pembunuh menjadi makhluk hidup yang menjadi konsumen puncak. Dan selain rumput laut dan fitoplankton menjadi produsen pada jaring-jaring makanan tersebut. Nah, adik-adik bisa melihat pada gambar yang kakak beri. Pada siklus makanan dengan produsen fitoplankton, zooplankton, dan udang menjadi konsumen tingkat pertama. Nah, ikan kecil sebagai konsumen tingkat kedua. Kemudian burung camar dan anjing laut menjadi konsumen tingkat ketiga. Paus biru dan paus pembunuh menjadi konsumen tingkat akhir. Adik-adik, pada gambar juga terlihat bahwa pada jaring-jaring makanan dengan produsen rumput laut, kepiting menjadi konsumen tingkat pertama. Gurita jadi konsumen tingkat kedua, sedangkan penguin dan gajah laut sebagai konsumen tingkat ketiga. Kemudian anjing laut berperan sebagai konsumen tingkat keempat. Nah, paus